Hai adik-adik, selamat datang ke ibadah online kita. Selamat datang sekali lagi. Sebelum kita mulai kebaktian online, mari saya pimpin kamu semua dalam doa mula. Mari kita kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu. Engkau telah memberikan kami perlindungan dan juga kesehatan. Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami dapat mengikuti kelas ibadah online kami. Mohon penyertaan-Mu sepanjang kebaktian kami dari mulai sehingga selesai. Berkatilah kebaktian kami, agar apa yang kami pelajari pada hari ini, semua kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Dua tokoh. O Tuhan kinoringan namadahay si surga, iti siniti tahaksa sidikaw. Berkatay no supaya akon koronto barang mamsin o titahaksa inoy nga muloko igubas o miginabo insanan mga matikaw. Menjadi singaran di Tuhan na Yesus Kristus, mindamo koy, o tamaday si surga, posusyo ingarano, porikotoy karajaano, posunuay kinanano, yad koy si surga, yadino sitit pamagunan. Takay ako no, ditadaw diti, do kakanan dumyuma, magpadonay kasalansa. Yad koyo ko diti, nakapakanalo ni sala, itungulun di kisala si dahay. Pamamo ko mga kasadaha, sit pesubaan, inay nga palubuso ko no, ang tajid karatan. Sabab ikaw no isang ano, di karajaan, o may kukwasaan, o may kahormatan, sampay pendright. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, dan salam damai untuk kita semua dalam nama Yesus. Dan hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena dapat bersama-sama sekali lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Cerita Alkitab yang akan kita dengar pada hari ini adalah tentang Yesus menziarahi rumah Petrus dan Andreas. Dan teks Alkitab yang kita ambil dalam cerita ini adalah dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 21 dan 29 hingga 31. Dan bagi menyediakan pikiran hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami pada hari ini sampai kami dapat berkumpul untuk memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu, yang akan mempelajari firman pada hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan mengingat kembali bagaimana Yesus melayani di dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, di mana dia ada murid-murid yaitu seramai 12 orang, dan salah satunya adalah Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Dan pada satu hari Sabat, Yesus membawa 2 orang muridnya untuk beribadah. Dan mereka pada masa itu adalah beribadah pada hari ke-7, yaitu hari untuk berhenti bekerja. Dan satu hari Sabat itu dihaskan untuk datang beribadah sahaja ataupun melakukan hal-hal kerohanian di dalam rumah ibadat pada masa itu mengikut tradisi mereka. Tetapi apabila Yesus datang ke rumah ibadat, Petrus dan Andreas tidak ada. Dan dia mengajak Yakobus dan Yohanes untuk melawat Petrus apabila mereka selesai beribadat. Apabila Yesus, Yohanes dan Yakobus datang ke rumah Petrus, Petrus dan Andreas yang membukakan pintu untuk mereka. Dan dengan sedih, Petrus berkata, "Ibu mentua saya tidak sehat," dia katakan. Dia demam panas. Dan kalau kita pernah sakit, kita dapat merasakan bahwa apabila demam panas itu, kita tidak boleh berjalan-jalan dengan cergas. Dan pastinya badan kita lemah dan sentiasa mau baring-baring. Itulah keadaan ibu mentua Petrus. Karena kita tahu si Petrus ini dia ada istri dan dia ada mentua. Mentua itu adalah ibu kepada istri Rasul Petrus. Dan apabila Yesus mendengarkan hal ini, dia merasa sangat sedih dan dia mengajak dan meminta Petrus untuk membawa dia ke bilik tempat wanita itu ataupun mentua Petrus sedang berehat. Apabila Yesus melihat wanita itu sedang baring-baring, dia merasa sangat kasihan dan dia ingin menyembuhkan wanita itu seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kemudian Yesus menghulurkan tangan dia dan memegang tangan wanita itu dan ingin menyembuhkan dia. Apabila wanita itu dapat merasakan yang pada dia ada satu kuasa, dapat merasakan kuasa Yesus, kuasa Tuhan, dia membuka matanya dan melihat Yesus. Dan di situ wanita itu dapat merasakan dia sudah sehat. Dan Yesus tersenyum melihat wanita itu apabila dapat membuka matanya daripada sakit. Dan di situ kita melihat sungguh menakjubkan bahwa Yesus dapat menyembuhkan wanita itu. Di sini kita dapat mengagumi bahwa Yesus itu sangat berkuasa. Yesus itu penuh kasih dalam melihat semua yang mengikuti dia dan yang percaya kepada dia. Dan apabila Petrus dan Andreas melihat akan hal ini, mereka sangat gembira. Sebab kita pun kalau kita sakit dan kita dapat sembuh, kita akan gembira karena dari sakit kita sembuh dan kita boleh melakukan apapun yang kita boleh lakukan. Seperti kalau masih seperti anak-anak semua, kita boleh bermain. Kalau kita ada kerja sekolah ataupun kerja di rumah, kita boleh melakukan kembali apa yang kita mau lakukan. Dan hal yang dilakukan oleh wanita itu ataupun ibu mentua Petrus adalah dia melayani Yesus karena dia sangat bersyukur kepada Yesus apabila dia disembuhkan.
Dia melayani Yesus dan dia menyediakan makan malam untuk mereka, untuk Yesus dan mereka sekeluarga. Begitulah cara dia bersyukur kepada Yesus. Dan apabila orang-orang mendengar bahwa ada kesembuhan di rumah Petrus, mereka membawa orang-orang sakit untuk datang kepada Yesus pada masa itu. Dan Yesus keluar dari rumah, Petrus melihat di luar rumah itu ada banyak orang yang sakit. Dan dia berbelas kasihan, dia mengasihi mereka, dan dia menyembuhkan mereka juga seperti yang dia lakukan kepada wanita ibu mentua Petrus itu. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua. Yesus dapat menyembuhkan sakit penyakit kita. Anak-anak semua, hari ini yang kita belajar tentang cerita Alkitab, bagaimana Yesus melawat dan datang di rumah Petrus. Dan di rumah Petrus itu ada kegembiraan. Dan kita semua, kalau Yesus datang ke rumah kita, pasti ada kegembiraan dalam keluarga kita. Kalau Yesus datang dalam keluarga kita, pasti ada kegembiraan dan kesembuhan. Sekiranya kita tidak dapat merasakan yang Yesus itu ada, pastinya kita akan sedih. Dan cara bagaimana kita mengetahui Yesus ada dalam keluarga kita adalah kita boleh berdoa kepada Tuhan, dan kita boleh melihat bahwa dalam hati kita dapat berdoa sebelum tidur, sebelum makan, dan kita boleh membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak dapat melakukan itu, bagaimana Yesus dapat hadir dalam keluarga kita? Jadi, marilah kita sentiasa berdoa, marilah kita sentiasa membaca Alkitab, ya anak-anak. Semoga Yesus dapat hadir, Yesus dapat dijemput dalam keluarga kita di setiap hari. Amin. Kami dari Persekutuan Kanak-kanak Gereja Pekan Matunggung ingin membaca ayat hafalan, yaitu Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih sebab penyertaan Tuhan dari mula kebaktian ibadah online ini sampai saat ini kami sudah selesai ibadah online. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, dan biarlah firman itu menjadi kekuatan buat semua yang mengikuti ibadah online kali ini. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.